Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mudia Kurniawan dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai apa itu definisi dan pengertian dari stock repurchase. Yang pertama itulah pengertian stock repurchase. Stock repurchase itu sendiri adalah pembelian kembali saham perusahaan di mana perusahaan itu membeli kembali saham mereka yang telah beredar di pasar bursa yang dimiliki oleh para pemegang saham. Biasanya stock repurchase ini merupakan salah satu cara perusahaan untuk mendistribusikan cash flow yang dimiliki perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen, selain dalam bentuk dividen. Pada saat membeli kembali sahamnya nanti, biasanya perusahaan akan membelinya pada harga di atas pasar. Kelebihan atas harga pasar inilah yang akan menjadi keuntungan bagi para pemegang saham yang biasa dikenal dengan istilah capital gain. Ada beberapa alasan perusahaan itu melakukan stock repurchase. Yang pertama itu menurut Wensley, Land, dan Sarkar, yang pertama itu ada dividend distribution hypothesis, kemudian ada leverage hypothesis, kemudian ada reissue hypothesis, dan kemudian ada investment hypothesis dan information signaling hypothesis. Dan terakhir will transfer hypothesis. Kemudian ada beberapa buah metode stock repurchase yang dilakukan oleh perusahaan. Seperti yang pertama ada tender offer, di mana dalam metode tender offer ini perusahaan mengumumkan kepada seluruh pemegang saham bahwa perusahaan akan membeli kembali beberapa lembar sahamnya pada harga dan periode tertentu yang telah ditetapkan. Biasanya harga yang ditawarkan ini adalah harga yang di atas harga pasar. Kemudian menurut Wensley dan Sarkar, ada beberapa jumlah faktor yang mempengaruhi jumlah premi yang dibayarkan oleh perusahaan pada metode tender offer. Di antaranya yaitu ada dividend distribution hypothesis, kemudian ada leverage hypothesis, dan kemudian ada price pressure hypothesis, dan ada anti takeover hypothesis, dan kemudian terakhir ada information signaling hypothesis. Kemudian yang kedua ada open market repurchase. Dalam metode ini perusahaan membeli kembali saham perusahaannya dengan jumlah yang relatif lebih kecil. Pembelian kembali dilakukan melalui broker dengan pembayaran komisi pada tingkat normal dan pembelian pada harga pasar atau tidak ada premi yang dibayarkan. Tidak seperti metode stock repurchase lainnya, ada DOS atau fixed price tender offer atau open market repurchase ini tidak mengikat suatu perusahaan untuk benar-benar membeli, itu tidak mengharuskan ya membeli kembali sahamnya sebanyak jumlah yang telah mereka umumkan sebelumnya. Kemudian ada Dutch auction. Pada pembelian kembali saham perusahaan menggunakan metode Dutch auction ini, biasanya perusahaan itu menyebutkan range atau rentang harga saham yang ditawarkan, di mana para pemegang saham akan memilih suatu harga yang mereka tetapkan untuk menjual saham yang telah mereka miliki kepada perusahaan. Kemudian pada masa batas akhir penawaran, perusahaan akan memilih sahamnya berdasarkan harga yang penawaran terbaik atau terlelang. Kemudian ada transferable put right (TPRS). Dengan metode ini, perusahaan yang berencana akan membeli sahamnya untuk sebesar dari harga saham yang beredar akan memberikan setiap pemegang sahamnya 1 TPR untuk setiap satu saham yang dimiliki. 1 TPR ini atau transferable put right ini akan memberi hak kepada para pemegang saham untuk menjual kembali satu lembar saham yang dimilikinya kepada perusahaan penerbit pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir itu metodenya ada private repurchase, di mana private repurchase ini memerlukan perusahaan untuk membeli saham dari seorang pemegang saham atau biasanya yang memiliki jumlah saham yang cukup besar dengan cara negosiasi langsung, karena dilihat
dari jarangnya perusahaan yang mengumumkan stock repurchase menggunakan metode ini, biasanya preferred repurchase ini tidak dianggap kurang signifikan dan tidak ada kurang pengaruhnya terhadap harga perusahaan dibandingkan dengan open market dan tender offer purchase, yaitu metode tadi yang saya sebutkan. Kemudian ada beberapa kelebihan stock repurchase dibandingkan dengan dividen. Seperti dari sudut pandang pemegang saham, yaitu dari segi pajak pendapatannya. Kemudian dari adanya stock repurchase ini, maka para pemegang saham dapat memilih sahamnya. Kemudian ada kegiatan stock repurchase di Indonesia. Kini kegiatan stock repurchase ini sangat jarang dilakukan, di mana dana yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ini sangat banyak, dan hanya perusahaan besar tadi saya sudah sebutkan tadi, seperti perusahaan Telkom, PT Berlian Rajin Tangki, dan perusahaan besar lainnya yang dapat melakukan kegiatan stock repurchase ini, di mana dalam melakukan stock repurchase ini mereka akan mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa minimal 28 hari sebelum RUPS luar biasa itu dilakukan. Kemudian jika dalam jangka waktu 18 bulan tersebut perusahaan belum menyelesaikan program stock repurchase-nya, maka perusahaan bisa atau dapat mengumumkan kembali pembelian saham perusahaan tahap kedua kepada publik. Sekian penjelasan stock repurchase dari saya. Materi berikutnya akan diunjukkan oleh rekan-rekan saya di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Novilasari dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang stock repurchase yang telah terlebih dahulu dijelaskan oleh dua orang teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 5 metode stock repurchase menurut Vermeulen. Yang pertama yaitu fixed price tender offer. Melalui metode ini, perusahaan menawarkan untuk melakukan pembelian kembali sahamnya dengan harga tetap untuk sejumlah saham tertentu, jumlah target saham. Jika jumlah saham yang ditenderkan lebih besar dari jumlah saham yang ingin dibeli perusahaan dapat membeli kembali sejumlah saham antara jumlah target saham dan jumlah saham yang ditawarkan. Sepanjang ini memperlakukan semua pemegang saham secara setara, dengan pengecualian pemegang saham yang secara umum mendapatkan prioritas di atas pemegang saham lainnya. Jika jumlah saham yang ditenderkan kurang dari jumlah target, perusahaan melakukan sendiri untuk membeli kembali seluruh saham yang ditenderkan. Yang kedua yaitu Dutch Auction Tender Offer. Alih-alih harga tunggal, pelelangan menentukan kisaran harga, di mana setiap pemegang saham tender memilih harga jual minimumnya yang dapat diterima. Setiap pemegang saham menginformasikan perusahaan jumlah saham yang bersedia dijual dan harga jual minimum yang dapat diterima. Kemudian perusahaan membayar kepada semua pemegang saham harga terendah yang akan mengambil jumlah saham yang dicari. Yang ketiga, repurchase in the open market, yaitu cara paling umum untuk membeli kembali saham adalah melalui program pembelian kembali saham terbuka. Dalam hal ini, perusahaan menginstruksikan broker untuk membeli beberapa saham di pasar terbuka. Selanjutnya, negotiated repurchase from private investor. Sebuah perusahaan juga dapat memutuskan untuk membeli kembali sahamnya sendiri dari investor besar. Kemudian yang terakhir yaitu synthetic repurchase of repurchases engaged with derivatives, yaitu pembelian kembali yang dilakukan dengan menggunakan derivatif. Secara umum, 3 jenis program dapat dibedakan, yaitu hak untuk menjual suatu aset di harga tertentu untuk jangka waktu tertentu, buying collars, dan membeli kontrak berjangka atau forward contract. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, saya jelaskan.
Terlebih dan terkurang saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Indah Permatasari dari kelompok 9 Manajemen Keuangan 2 akan menambahkan materi mengenai stock repurchase. Sebelum kita lanjut, kita akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai stock repurchase atau pembelian kembali saham perusahaan, yaitu suatu kegiatan di mana perusahaan melakukan pembelian kembali atas saham merek yang telah beredar di pasar bursa yang telah dimiliki oleh para pemegang saham. Stock repurchase ini merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk mendistribusikan cash flow yang dimiliki perusahaan kepada para pemegang sahamnya selain dalam bentuk dividen. Pada saat membeli kembali sahamnya, biasanya perusahaan akan membelinya pada harga di atas harga pasar. Kelebihan atas harga pasar inilah yang menjadi keuntungan bagi para pemegang saham yang biasa dikenal dengan istilah capital gain. Program repurchase seringkali digunakan sebagai perangkat untuk menstabilkan nilai sejumlah perusahaan di pasar saham yang sedang mengalami goncangan ekonomi. Stock repurchase berdampak pada laporan keuangan suatu perusahaan, baik dampak itu bersifat negatif ataupun positif. Dampak tersebut yang akan diperlihatkan di pasar modal. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat positif, maka para investor akan berlomba-lomba untuk masuk ke dalam pasar modal dan memperebutkan saham tersebut, sehingga harga dari saham tersebut terdongkrak naik. Dan apabila dampak yang ditimbulkan bersifat negatif, maka sudah pasti para investor akan ragu dan tidak bersedia untuk menginvestasikan kembali dananya pada perusahaan tersebut. Alasan perusahaan melakukan stock repurchase yang pertama yaitu dividend substitution hipotesis. Karena pajak yang dikenakan untuk stock repurchase lebih rendah dari pajak yang dikenakan untuk dividen, maka stock repurchase menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan dividen dalam mendistribusikan cash flow kepada para pemegang saham. Yang kedua yaitu leverage hypothesis. Leverage hypothesis, kegiatan stock repurchase dapat meningkatkan financial leverage pada saat perusahaan membagi kelebihan jumlah kapitalnya. Dalam hal ini melakukan stock repurchase, maka nilai ekuitas perusahaan akan menurun sehingga debt ratio perusahaan akan meningkat. Yang ketiga yaitu ratio hipotesis. Stock repurchase dilakukan perusahaan untuk menyediakan sejumlah saham sebagai keperluan program pensiun, bonus, stock option atau bentuk stock ratio lainnya. Selanjutnya yaitu investment hypothesis. Investment hypothesis karena perusahaan yang kurang memiliki kesempatan berinvestasi akan menggunakan kelebihan kas yang dimilikinya untuk membeli kembali saham perusahaannya. Selanjutnya, information signaling hypothesis. Karena kebanyakan perusahaan melakukan stock repurchase adalah untuk memberikan informasi atau sinyal positif kepada para pemegang saham mengenai kondisi perusahaannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu wealth transfer hypothesis. Salah satu alasan perusahaan melakukan stock repurchase yaitu sebagai bentuk pertahanan dalam menghadapi ancaman takeover oleh perusahaan lain seperti yang telah dikemukakan oleh Dennis pada tahun 1990. Selanjutnya metode stock repurchase. Metode stock repurchase terbagi atas 5. Yang pertama, tender offer. Yang kedua, open market repurchase. Yang ketiga, Dutch auction. Yang keempat, transferable put right. Yang kelima, private repurchase. Contoh pendanaan ini dalam dunia nyata. Kegiatan stock repurchase di Indonesia. Kegiatan stock repurchase di Indonesia sangat jarang dilakukan mengingat dana yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ini
tidak sedikit. Maka hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang bisa melakukan stock repurchase ini, seperti PT Telkom, PT Berlian Laju Tanker, dan perusahaan besar lainnya. Metode yang dilakukan yaitu rata-rata menggunakan open market repurchase, yaitu open market repurchase memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk membeli kembali sahamnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang direncanakan jika sahamnya menjadi lebih mahal, ataupun membeli lebih banyak jika harga sahamnya tetap atau lebih murah. Itulah penggunaan open market repurchase yang sering digunakan perusahaan. Perusahaan yang ingin membeli kembali saham perusahaan diharuskan untuk membuat pengumuman kepada publik, yaitu biasanya melalui iklan yang dipasang di 2 surat kabar besar mengenai akan diadakan RUPS LB7 minimal 28 hari sebelum RUPS LB tersebut dilaksanakan. Di dalam pengumuman dicantumkan tanggal rencana pelaksanaan RUPS LB, jumlah saham yang akan dibeli kembali, atau jumlah dana yang dialokasikan untuk melakukan stock repurchase tersebut. Perubahan posisi keuangan melakukan stock repurchase, dan informasi lain yang berhubungan dengan stok perusahaan. Alasan yang biasa dikemukakan oleh perusahaan yang melakukan stock repurchase adalah untuk program Employee Stock Option Plan atau ESOP yang dilakukan PT Medco Energi Tbk adalah salah satu contoh perusahaan yang menggunakan sahamnya yang telah dibeli kembali untuk program ESOP pada tahun 2001. Sekian penjelasan atau tambahan materi mengenai stock repurchase. Mohon maaf atas segala kekurangan atau salah-salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.